Penuaan. Kita semua pasti bakal ngalamin kan? Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikirin apa itu penuaan? Bukan, ini bukan soal nambahnya angka atau lilin di kue ulang tahun. Hari ini kita bakal bedah tuntas penuaan dari sisi yang paling dasarnya, yaitu perjalanan biologis tubuh kita sendiri. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita seiring berjalannya waktu? Perubahan-perubahan di balik layar apa aja yang diam-diam ngebentuk kesehatan dan kemampuan kita di masa depan? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita lihat dari gambaran besarnya dulu. Kita coba definisikan ulang apa itu penuaan. Terus kita bakal tur kilat ke berbagai sistem di tubuh kita. Habis itu, kita zoom in lebih dalam lagi ke pusat komandonya, yaitu hormon. Dan yang paling penting, kita bakal sambungin semua ini ke satu pertanyaan. Terus, kenapa ini semua penting buat kita? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Yuk kita luruskan dulu satu hal penting. Penuaan itu jauh lebih dari sekedar hitungan tahun loh. Kita coba lihat bareng-bareng. Apa sih sebetulnya arti menjadi tua itu? Nah, dalam dunia medis, ini disebut penuaan geriatri. Kedengarannya rumit ya, tapi sebetulnya ini adalah proses yang multidimensional. Coba deh bayangin gini, tubuh kita itu ibarat mesin, pikiran dan perasaan kita itu sopirnya, dan lingkungan sosial kita itu jalannya. Nah, ketiga hal ini itu saling berhubungan dan nentuin seberapa baik kita bisa berfungsi. Jadi jelas ya, ini jauh lebih kompleks daripada sekedar angka di kalender. Dan disinilah kita nemuin perbedaan kuncinya. Ada yang namanya usia kronologis, ya ini angka umur Anda, jumlah tahun sejak lahir. Simpel. Tapi ada juga yang namanya usia fungsional. Nah, ini yang lebih penting. Ini cerminan kondisi asli tubuh Anda. Makanya kita bisa kan lihat dua orang umur 70 tahun, yang satu masih hobi naik gunung, yang satunya lagi mungkin buat jalan aja udah susah. Umurnya sama persis, tapi kondisi fungsi tubuhnya beda banget. Oke, sekarang udah lebih kebayangkan bedanya? Yuk, sekarang kita lanjut ke tur singkat. Kita mau lihat gimana sih berbagai sistem di tubuh kita ini berubah seiring berjalannya waktu. Kita mulai dari indera dan pencernaan. Pernah kepikiran nggak kalau penglihatan dan pendengaran yang mulai menurun itu ternyata bisa ngaruh ke keseimbangan tubuh kita? Di waktu yang sama, otot rahang dan saluran cerna juga melemah. Efeknya, makan jadi lebih susah. Coba bayangin, satu perubahan yang kelihatannya sepele, ujung-ujungnya bisa jadi masalah nutrisi yang serius. Lanjut, kita intip mesin dan jaringan kabel di tubuh kita, yaitu jantung dan sistem saraf. Pompa jantung kita seiring waktu bisa jadi nggak sekuat dulu. Dan kabel-kabel saraf yang ngirim sinyal ke seluruh tubuh juga jadi lebih lambat. Nah, kombinasi dua hal ini bukan cuma naikin risiko penyakit jantung, tapi juga bisa bikin kecepatan berpikir kita jadi menurun. Terus ada juga perubahan yang lebih kelihatan dari luar ya. Kulit jadi lebih tipis, massa otot berkurang. Ini yang disebut atrofi. Tapi yang paling penting diperhatiin adalah pembentukan tulang jadi melambat. Nah, ini dia poin kuncinya. Karena perubahan inilah, resiko kondisi kayak osteoporosis, di mana tulang jadi keropos dan gampang banget patah, itu meningkat drastis. Nah, setelah lihat berbagai perubahan di permukaan, sekarang waktunya kita zoom in lebih dalam lagi. Kita bakal intip pusat komando di balik ini semua, sistem hormon kita. Bisa dibilang, ini adalah sutradara tak terlihat yang ngatur hampir semua proses di tubuh kita. Sistem endokrin ini anggap aja kayak jaringan komunikasi internal super canggih di tubuh kita. Dia pakai hormon sebagai pesan singkat buat ngatur ya segalanya. Mulai dari pertumbuhan, metabolisme, mood kita, sampai cara kita ngerespon stres. Wah, ini benar-benar dalang di balik layar deh. Oke, kalau hormon itu adalah pesan, terus apa jadinya kalau jadwal pengiriman pesannya ini mulai berubah seiring umur kita nambah? Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Di tabel ini, kita bisa lihat beberapa perubahan besar. Contohnya, metabolisme kita jadi lebih lambat. Itu karena hormon tiroid T3-nya turun. Terus, kita juga jadi lebih lama pulih dari stres. Ini gara-gara perubahan kortisol. Dan yang penting banget nih, sel-sel tubuh kita mulai cuek sama sinyal dari insulin. Ini yang bikin risiko diabetes jadi naik. Kelihatan kan, gimana satu perubahan aja bisa punya efek domino ke seluruh tubuh. Coba lihat grafik ini deh. Penurunan hormon pertumbuhan ini drastis banget kan? Fenomena ini punya nama, somatopause. Dan penurunan inilah yang jadi salah satu biang kerok kenapa massa otot dan kepadatan tulang kita berkurang seiring waktu. Ingat kan yang kita bahas tadi? Semuanya nyambung ternyata. Oke, kita udah zoom in cukup dalam nih ke detail biologisnya. Sekarang, waktunya kita zoom out lagi. Pertanyaannya sekarang, apa arti semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Kenapa ini semua penting? Jadi, intinya apa sih dari semua perubahan di level sel dan hormon ini? Apa dampaknya buat kesehatan kita sehari-hari?
Konsekuensinya sangat nyata. Tubuh kita jadi lebih susah beradaptasi sama stres, entah itu stres fisik atau mental. Risiko penyakit kronis kayak diabetes dan osteoporosis juga jadi lebih tinggi. Bahkan yang menarik, gejala penyakit bisa jadi aneh atau nggak biasa. Ini bikin diagnosis jadi lebih tricky. Plus, kita jadi lebih gampang kena infeksi. Nih, contoh yang konkret banget, perubahan kepadatan tulang dan kemampuan tubuh buat sembuh dari luka itu ngaruh langsung kesehatan gigi. Bahkan bisa jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah perawatan gigi. Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu ide yang kuat banget. Memahami cara kita menua adalah langkah pertama untuk menua dengan baik. Ini bukan soal ngelawan waktu ya, tapi tentang gimana caranya bekerja sama dengan tubuh kita. Dengan bekal pengetahuan ini, mudah-mudahan kita semua bisa bikin pilihan yang lebih cerdas dan proaktif di setiap fase kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak.